عباد رحمة الله أزاد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. أما بعد, yang saya cintai, yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus guru kita Kiai Haji Burhanuddin, yang saya cintai, yang saya muliakan guru kita Kiai Haji Abdul Qahar, beserta seluruh para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid yang lain yang saya cintai, yang saya muliakan, sahibul hajat, sahibul bair, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi sekalian, umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar dari segala sesuatu yang besar. Yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya dari segala sesuatu yang kaya. Yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah raja di atas para raja. Yang raja selain Allah hamba. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, yang maha kuat, yang perkasa, yang kuat selain Allah lemah. Dialah Allah yang maha hidup, yang hidup selain Allah pasti akan mati. Yang ada selain Allah pasti akan tiada. Yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Dialah Allah yang dimana kedekatan hamba dengannya tidak akan membuat hamba itu setara dengannya. Jauhnya hamba darinya tidak akan menjadi dinding penghalang dan pembatas antara dirinya dengan hambanya. Dialah Allah yang dimana walaupun seluruh makhluk berbuat baik tidak akan menambahkan sedikit pun keagungan di sisinya, dan walaupun seluruh makhluk berbuat dosa tidak akan mengurangi sedikit pun keagungan di sisinya. Dan dialah Allah yang dimana pada malam hari yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan berkah ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita yang telah lalu, dosa-dosa yang akan datang, dosa-dosa yang tampak, dosa-dosa yang tidak tampak, dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang kecil. Sebab duduknya kita di sini mendapatkan keberkahan daripada maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Khawashi Syarwani ala Tuhfatil Muhtaj, kitab Khawashi Syarwani adalah kitab hasyiah milik Al-Imam Syarwani, yang dimana itu merupakan hasyiah daripada kitab Tuhfatul Muhtaj karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu adalah syarah daripada kitab Minhajut Talibin Al-Imam Nawawi. Di dalam kitab Khawashi Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj gal inna afdalal layal huwa lailatul maulidus syarif thumma lailatul qadar thumma lailatul isra. Dikatakan dalam kitab tersebut bahwasanya sesungguhnya malam yang paling utama, malam yang paling agung, malam yang paling baik, malam yang paling mulia adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Setelah malam kelahiran Nabi baru malam Lailatul Qadar. Setelah malam Lailatul Qadar baru malam Isra Mi'raj. Malam kelahiran Nabi menjadi malam yang paling mulia di muka buminya Allah sepanjang zaman. Kenapa malam kelahiran Nabi menjadi malam yang paling mulia, menjadi malam yang paling agung? Al-Imam As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, beliau pernah menukil perkataan daripada Al-Imam As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Gal Al-Imam As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi, ya Lailatul Itsnin madha safahat
Wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Wahai malam Senin, kenapa kau begitu agung? Kenapa kau begitu mulia? Kenapa kau begitu wangi? Kenapa kau begitu utama? Wahai malam Senin, engkau begitu agung karena darimulah lahir makhluk yang paling mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, bagi kami para habaib, Maulid lebih agung, lebih mulia daripada Idul Fitri, lebih mulia daripada Idul Adha, lebih mulia daripada malam nuzulul Quran. Kenapa? Karena kalau bukan karena Maulid, tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada nuzulul Quran, tidak akan ada Fathul Makkah, tidak akan ada kemenangan perang Badar, tidak akan ada Lailatul Qadar, tidak akan ada Isra Mi'raj, tidak akan ada hari-hari yang mulia dalam Islam, tidak akan ada bulan-bulan yang agung dalam Islam. Bahkan kalau bukan karena Nabi, tidak akan ada seluruh alam semesta. Ya Muhammad, laulaka ma khalaqtul aflak. Wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau, tidak akan aku ciptakan alam semesta. Ai ma khalaqallahu samawati wal ard, ma khalaqa asy-syamsa wal qamar, ma khalaqa al-bahra wal bar, ma khalaqa alam malakut jabarut wal arsh wa sidratul muntaha. Kalau bukan karena Nabi, tidak akan Allah ciptakan langit 7, bumi 7. Kalau bukan karena Nabi, tidak akan Allah ciptakan matahari, bulan, lautan, daratan, bintang-bintang. Kalau bukan karena Nabi, tidak akan ada alam malakut, jabarut, malaikat, ghilman, wildan, bidadari, binatang, jin, iblis, syaitan. Kalau bukan karena Nabi, tidak akan ada arsh, tidak akan ada Ghalamullah, tidak akan ada Syajaratul Ahya, tidak akan ada Syajaratul Tuba, tidak akan ada Sidratul Muntaha, tidak akan ada surga, tidak akan ada neraka, tidak akan ada kehidupan, tidak akan ada kematian, tidak akan ada seluruh alam semesta kalau bukan karena baginda Nabi besar Muhammad. Makanya hari kelahiran Nabi menjadi hari yang paling mulia. Sampai-sampai saudara-saudara, di tempat kami di Sulawesi, kami abnaul khairat, kami anak-anak al khairat, kami anak-anak murid Tuan Guru Al-Imam, guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Kalau masuk Rabiul Awal, seluruh rumah kami cat baru, saudara-saudara. Kami cat baru rumah kami menyambut kelahiran Nabi Muhammad. 17 Agustus kami nggak hias kampung kami. Hari-hari yang lain Idul Fitri kami tidak hias kampung kami. Masuk bulan Maulid kami hias kampung kami, kami hias kota kami. Padahal di tempat kami mayoritas Kristen. Kami hias kampung kami, kami hias kota kami cat baru rumah kami untuk menyambut kelahiran pemimpin kami baginda Nabi besar Muhammad. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan kalian merasa biasa-biasa saja dengan kelahiran Rasulullah. Buktikan kegembiraanmu, buktikan rasa senangmu atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, Nabi Muhammad tidak butuh kita memuliakannya. Nabi Muhammad tidak butuh kita mengagungkannya. Nabi Muhammad tidak butuh kita memujinya, tetapi kita yang butuh memuliakan Nabi Muhammad. Kita yang butuh mengagungkan Nabi Muhammad. Kita yang butuh memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi, itu tidak akan menambah kemuliaan Nabi Muhammad. Kita mengagungkan Nabi tidak akan menambahkan keagungan Nabi, karena kemuliaan Nabi tidak ada batasnya. Walaupun laut menjadi tinta, pohon-pohon menjadi pena, digunakan untuk melukis kemuliaan Nabi. Laut jadi tinta, pohon jadi pena, tidak sanggup melukis kemuliaan Nabi Muhammad. Tidak ada seumpama yang dapat mengibaratkan kemuliaan Nabi. Seumpama langit, seumpama laut, seumpama alam, tidak ada. Tidak ada satupun seumpama yang bisa mengibaratkan kemuliaan Nabi Muhammad. Ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin mudiha qasidati bi Muhammadin. Aku tidak memuji Nabi dengan syairku, aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku, tetapi syairku yang menjadi terpuji karena telah memuji Nabi Muhammad. Syairku yang menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita duduk di ini majlis untuk apa? Untuk bergembira dengan lahirnya Nabi, untuk mengungkapkan ekspresi kesenangan, kegembiraan, rasa syukur kita kepada Allah atas
atas lahirnya Nabi Muhammad. Siapa yang suruh kamu bergembira dengan lahirnya Nabi? Yang suruh bukan manusia, bukan malaikat, bukan nabi, bukan rasul. Yang suruh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan karunia dan rahmat tersebut hendaklah mereka bergembira, hendaklah saya bergembira, hendaklah kalian bergembira, hendaklah kita bergembira. Pertanyaannya, apa rahmat Allah? Apa karunia Allah? Saudara-saudara, karunia Allah yang paling besar menurut sebagian ulama adalah Al-Quran. Menurut sebagian ulama yang lain, salah satunya Imam Abdullah bin Abbas, menurut beliau karunia Allah yang paling besar adalah ilmu. Menurut sebagian ulama yang lain, karunia Allah yang paling besar adalah akal. Kenapa? Karena akal adalah tempatnya ilmu. Makanya ikhtilaf, berbeda pendapat para ulama. Ada yang bilang akal lebih mulia dibanding ilmu, ada yang bilang ilmu lebih mulia dibanding dengan akal. Sama saja, ilmu, akal, Al-Quran. Al-Quran sumber daripada segala ilmu. Terus, apa rahmat Allah dalam ayat tersebut? Tafsir itu ada dua. Ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir bil dirayah. Tafsir bil ma'thur adalah menafsirkan satu ayat Al-Quran, cara menafsirkannya dengan memakai ayat Al-Quran yang lain. Dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, ini tafsir Ma'alimut Tanzil jarang didengar. Ini tafsir Ma'alimut Tanzil adalah tafsir yang paling banyak dipakai oleh para habaib. Menurut kami para habaib, ummahatud din, ya, ibu-ibunya agama, puncak-puncak agama, pondasi-pondasi agama di dalam 3 bidang ilmu itu ada 3 kitabnya. Ya, apa yang pertama dalam bidang tafsir, ibunya menurut kami ini para habaib, ibu daripada tafsir, pokok sumber keilmuan daripada tafsir ada dalam kitab Ma'alimut Tanzil karangan Imam Al-Baghawi. Kalau para kiai kan kebanyakan pakai tafsir Jalalain, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Maka yang dinamakan Jalalain itu, Jalalain maksudnya pertama itu Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Belum selesai wafat beliau, diteruskan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah, terus di dalam bidang tafsir kitab Ma'alimut Tanzil. Dalam fikih adalah Minhajut Talibin Al-Imam Nawawi. Fi Raqaiq, dalam tasawuf kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali. Nah, dalam kitab Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, dalam kitab Anwarut Tanzil Al-Imam Baydawi, dalam kitab Jami'ul Bayan Al-Imam Ibnu Jarir Al-Tabari, Madarikut Tanzil Al-Imam An-Nasafi, tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir Jami'ul Ahkam Al-Imam Qurtubi. Dalam tafsir-tafsir tersebut dikatakan bahwasanya rahmat Allah dalam ayat tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka dengan adanya Al-Quran sebagai karunia Allah dan dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah, hendaklah kita bergembira. Saudara-saudara, di hari lahirnya Nabi, seluruh alam jagat raya bergembira, seluruh makhluk bergembira dengan lahirnya Nabi kecuali iblis. Kamu tahu seekor anjing bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Berarti kalau ada orang yang tidak senang, tidak gembira dengan lahirnya Nabi, itu orang bukan anjing, bukan, salah kalau bilang dia anjing. Apa dia? Lebih anjing dari anjing itu orang, saudara-saudara. Anjing saja bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Jawab sama-sama. Berarti kalau ada orang tidak suka maulid, lebih anjing dari anjing, saudara-saudara. Yang tidak gembira cuma satu makhluk. Siapa? Iblis. Ketika Nabi Muhammad lahir, iblis teriak sekencang-kencangnya. Apa kata iblis? Musuh terbesarku sudah lahir. Makanya Nabi kan pernah nanya sama iblis, iblis, siapa musuhmu yang paling besar? Apa jawab iblis? Anta ya Muhammad, kamu wahai Muhammad adalah musuhku yang paling besar.
Setelah aku siapa? Setelah kamu, anak cucumu wahai Muhammad adalah yang paling aku benci setelah kamu. Berarti kalau ada yang benci habaib, siapa itu orang? Jawab yang keras. Kalau ada yang benci cucunya Nabi, berarti siapa? Berarti siapa? Habib Rizik cucunya Nabi. Berarti kalau ada yang benci Habib Rizik, siapa itu orang? Siapa itu orang? Kalau itu orang ustaz apa dia? Kalau kiai yang benci Habib Rizik, kiai apa dia? Kalau profesor benci Habib Rizik, profesor apa dia? Pejabat benci Habib, pejabat apa dia? Pejabat iblis. Nah, iblis tidak suka dengan maulidnya Nabi. Teriak sekencang-kencangnya dia. Berarti kalau ada yang tidak suka dengan maulid, siapa itu orang? Siapa itu orang? Iblis, saudara-saudara. Nanti langsung Habib Bahar ini katanya kotor-kotor terus yang keluar dari mulutnya. Anjing lah, iblis lah. Langsung begitu nanti. Habib Bahar mulutnya kotor banget sih. Yang keluar anjing lah, iblis lah, setan lah. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, makanya dijelaskan oleh para ulama, Sayyidina Abbas, beliau pernah bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Abu Lahab disiksa, diazab oleh Allah di dalam neraka. Illa yaumul Itsnin, kecuali hari Senin. Setiap hari Senin itu dari selah-selah jarinya Abu Lahab keluar air sehingga dia bisa minum dari air tersebut. Sayyidina Abbas nanya, wahai Abu Lahab, kenapa setiap hari Senin Allah ringankan azab dan siksamu? Apa kata Abu Lahab? Karena aku pernah bergembira sesaat dengan lahirnya Muhammad. Muhammad lahir hari Senin, aku gembira. Budakku Suwaibah datang bawa kabar, hei Abu Lahab, ponakan kamu telah lahir. Aku senang, aku gembira mendengar kabar yang dibawa oleh Suwaibah, sehingga aku merdekakan Suwaibah karena dia datang bawa kabar gembira. Jadi saudara-saudara, adatnya orang Arab, adat istiadat mereka, kalau ada yang datang bawa kabar gembira, pasti mereka muliakan itu orang yang bawa kabar. Entah dikasih apa. Nah, Abu Lahab dia muliakan Suwaibah dengan dimerdekakan. Kenapa? Karena datang bawa kabar kelahiran keponakannya. Nah, kata Abu Lahab, karena aku gembira dengan lahirnya Muhammad, karena itulah setiap hari Senin Allah ringankan azab dan siksa. Saudara-saudara, coba kamu pikirkan, itu Abu Lahab yang mati dalam keadaan kafir. Abu Lahab yang jelas-jelas tempatnya di neraka, tetapi tiap Senin diringankan azab dan siksanya. Mimpi tidak bisa dijadikan hujjah, tetapi bisa dipakai untuk fadhailul a'mal. Nah, saudara-saudara, Abu Lahab tiap Senin azabnya dikurangi oleh Allah. Kenapa? Yang bergembira dengan lahirnya Rasulullah. Itu Abu Lahab. Bagaimana dengan kita, umatnya Nabi, yang beriman kepada Nabi, yang cinta kepada Nabi, yang mengikuti Nabi? Kalau kita bergembira dengan kelahiran Nabi sepanjang hidupnya kita, setiap nafasnya kita, setiap detik dari umurnya kita, saudara-saudara. Oleh karena itu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, banyak wahabi di luar sana, mereka berkata maulid bid'ah. Banyak wahabi ngomong itu. Khalid Basalama, Yazid Jawas, saya sebutkan namanya biar kalian semua tahu. Khalid Basalama, Yazid Jawas, terus apa lagi itu Bahmid. Banyak saudara-saudara. Mereka berkata ini orang-orang otaknya sempit begitu tuh. Orang itu yang ngomong maulid bid'ah, yang ngomong maulid sesat, itu orang setahun nggak berak, kotorannya pindah ke otak, saudara-saudara. Jadi goblok. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, memang maulid ini bid'ah kalau dilihat dari luarnya. Zahiriyahnya ya bid'ah, zahiriyahnya itu bid'ah. Tetapi apa-apa yang ada di dalam peringatan maulid itu bukanlah sesuatu yang bid'ah. Saya tanya sama kamu di majelis maulid menuntut ilmu, para ulama menyampaikan ilmu. Saya tanya, menuntut ilmu bid'ah bukan? Bid'ah bukan? Siapa yang suruh menuntut ilmu? Siapa yang suruh nuntut ilmu? Allah. Siapa yang suruh ngaji? Allah. Di peringatan maulid kamu ngaji, kamu nuntut ilmu. Di peringatan maulid kamu baca salawat. Baca salawat bid'ah bukan? Bid'ah bukan? Siapa yang suruh salawat? Siapa yang suruh salawat? Di dalam peringatan maulid
kita menyambung tali silaturahmi. Silul arham, sambunglah tali silaturahmi. Menyambung tali silaturahmi bid'ah bukan? Bid'ah bukan? Siapa yang suruh nyambung tali silaturahmi? Siapa yang suruh nyambung tali silaturahmi? Siapa yang suruh bersatu? Allah. Di dalam peringatan Maulid nantinya kita makan bareng-bareng. Makan pakai nampan. Makan pakai nampan ini adalah sunnahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu dalam kitab dijelaskan beliau jadi kekasih Allah karena 3 perkara. Salah satunya Nabi Ibrahim tidak pernah makan sendiri. Nabi Ibrahim itu kalau makan pasti bareng-bareng, pasti rame-rame. Kalau sendiri beliau pergi cari teman untuk makan sama-sama, saudara-saudara. Di Maulid kita makan bareng-bareng. Makan bareng-bareng sunnahnya Nabi siapa? Sunnahnya Nabi siapa? Bukan cuma sunnah Nabi Ibrahim, bahkan sunnah Nabi Muhammad SAW juga adalah makan bersama-sama. Dalam peringatan Maulid kita mengingat Rasulullah, diceritakan kisah-kisah Nabi Muhammad, diceritakan sirah beliau, tarikh beliau yang disusun oleh para ulama yang menjadi kitab Maulid yang berisi gawafi, berisi gafiyah, berisi syair-syair, untayan-untayan syair yang indah yang disusun oleh para ulama yang dimana itu adalah sejarah Nabi Muhammad SAW. Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai dengan kitab Maulid tibanya, Syekh Sayyid Ja'far Al-Barzanji dengan kitab Maulid Barzanjinya, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dengan Maulid Sibuk Durarnya dibacakan di peringatan Maulid. Dalam hadis riwayat Al-Imam Ad-Dailami dalam kitab beliau Musnad, dalam kitab Musnadnya, nama kitabnya Al-Firdaus. Qala Rasul, zikrul anbiya minal ibadah, zikrul salihin minal kafarah, zikrul maut minas sadaqah, zikrul kubur yuqarribukum ilal jannah. Apa kata Nabi? Mengingat para nabi, mengingat para rasul adalah ibadah. Kita duduk di sini mengingat Nabi Muhammad. Kalau nabi-nabi dan rasul yang lain saja ibadah, apalagi mengingat pemimpin para nabi, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Jadi kalau dilihat luarnya, zahiriyahnya, ya itu bid'ah. Tetapi apa-apa yang ada di dalam itu bukanlah suatu yang bid'ah, saudara-saudara. Kalau ente nanya sama ustaz lain, kiai lain, habib lain, habib, kiai, ustaz, yang pertama kali memuliakan kelahiran Nabi itu siapa? Yang pertama kali merayakan Maulid itu siapa? Pasti beliau-beliau akan menjawab. Ada yang bilang Salahuddin Al-Ayyubi, ada yang bilang imam ini, imam ini, imam ini. Tapi kalau ente nanya sama anak, beb, siapa yang pertama kali bermaulid? Anak akan jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya apa? Saudara-saudara, cara kita dan cara Allah merayakan maulid itu berbeda. Kalau cara kita bikin acara seperti ini, undang Kiai Kohar ngasih tausiah, ada ahlul dufuf, ashabud dufuf yang pakai hadroh, baca sholawat sama Nabi, baca maulid, itu cara kita. Allah punya cara sendiri untuk merayakan hari kelahiran kekasihnya. Allah punya cara sendiri untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran kekasihnya. Bagaimana cara Allah? Pertama, ya, ingat-ingat ini. Jadi kalau ente debat sama Wahabi, ente pakai ini, ikhlas sama ente pakai. Yang pertama, ente tahu waktu sahar. Waktu sahar itu sepertiga malam. Sepertiga malam, ya sekitar jam 2 ke atas. Waktu sahar sepertiga malam menjadi saatul ijabah. Saatul ijabah itu waktu dikabulkan doa. Setiap hari kecuali malam Jumat. Kalau malam Jumat dari ba'da maghrib sampai subuh itu saatul ijabah. Tapi kalau hari-hari yang lain saatul ijabah itu sepertiga malam. Allah turun ke langit dunia, Allah menyeru hal min taibin, hal min mustaghfirin. Adakah yang mau bertobat? Aku terima tobatnya. Ada yang meminta ampun, aku ampuni dosanya. Pada saatul ijabah, pada waktu sahar sepertiga malam. Nah, para ulama mengatakan, kenapa sepertiga malam itu menjadi waktu dikabulkan doa? Para ulama berkata, karena Nabi Muhammad dilahirkan di sepertiga malam. Sehingga Allah muliakan waktu sepertiga malam itu menjadi waktu yang dikabulkan doa oleh Allah. Andaikan Nabi lahir ba'da duhur, berarti ba'da duhur jadi
waktu dikabulkan doa. Andaikan Nabi lahir pada asar, ya pada asar menjadi waktu dikabulkan doa. Sepertiga malam menjadi waktu dikabulkan doa oleh Allah. Kenapa? Allah ingin memuliakan dan mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kamu ingat itu. Yang kedua, wulida sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnin 12 min syahr Rabiul Awwal amal fil. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal pada tahun gajah. Wa summiya amal wiladati amal fil, dan dinamakan tahun kelahiran Nabi itu tahun gajah. Di anna malikal Habasyah, karena raja Habasyah mengutus jaisan tentara, wa kana fi filun adil, tentara yang membawa gajah-gajah yang besar, lihadmil Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Fa ahlaqallahu al-jaysh, kemudian Allah hancurkan tentara gajah tersebut. Ikraman, untuk memuliakan, untuk mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Datang pasukan gajah, Allah utus burung ababil bawa batu dari neraka sijil. Satu ekor burung bawa 3 buah batu, satu batu di mulut, satu batu di kaki kanan, satu batu di kaki kiri. Itu burung lempar itu batu jatuh di atas kepala tentara gajah, tembus sampai ke kaki. Saudara-saudara, Allah hancurkan tentara gajah di hari lahir Nabi. Kenapa? Untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Begitu cara Allah merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Saudara-saudara, di hari lahirnya Nabi, api majusi, apinya ribuan tahun tidak pernah padam. Di hari lahirnya Nabi dipadamkan oleh Allah. Istana Romawi, tiang-tiangnya dihancurkan oleh Allah di hari lahir Nabi. Kenapa sih kok ini hari lahirnya Nabi? Padahal tidak mustahil kalau Allah hancurkan sebelum Nabi lahir. Tidak mustahil kalau Allah padamkan itu api sebelum Nabi lahir. Kenapa di hari lahir Nabi? Untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Ketika Nabi lahir, sumur-sumur yang kering memancarkan air. Kenapa kok di hari lahir Nabi? Bisa saja, tidak mustahil sebelum Nabi lahir Allah pancarkan air dari sumur yang kering. Kenapa di hari lahir Nabi? Untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Pohon-pohon yang kering bertumbuh daunnya. Kenapa di hari lahir Nabi? Padahal bisa saja sebelum Nabi lahir, untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Pintu-pintu langit dijaga oleh malaikat. Sebelum Nabi lahir, datang iblis, setan, jin ke langit untuk mencuri berita dari langit, dikasih kepada dukun-dukun. Makanya dukun-dukun itu pintar, mereka kahin. Mereka tahu kamu kalau mau ini harus begini. Kamu kalau mau dia suka sama kamu harus begini. Kamu cuma orang sekarang ini goblok. Gobloknya apa? Dukun dipanggil ustaz, dukun dipanggil kiai. Dukun tukang pasang susu dipanggil kiai. Ya, dukunnya tukang pasang susu, jablay datang, kiai pasangin saya susu, kiai dipanggil kiai. Dukun dipanggil kiai, dukun dipanggil ustaz. Sebelum Nabi lahir banyak jin-jin datang ke langit curi berita langit. Ketika Nabi lahir dijaga pintu langit. Kenapa di hari lahirnya Nabi? Untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Begitu cara Allah memuliakan kelahiran Nabi. Allah saja memuliakan kelahiran Nabi. Kita siapa kok tidak mau memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad? Saudara-saudara, jangan kamu kira Nabi itu nggak hadir. Ketika dibacakan maulid, kamu kira Nabi nggak hadir. Nabi hadir ketika dibacakan maulid. Kamu tahu di Libanon itu orang-orang kalau merayakan maulid, kalau kita kan pakai petasan. Di Libanon nggak pakai petasan, pakai senjata, ditembakin ke atas senjata itu. Nah, ketika orang-orang lagi rayain maulid, ketika nembakkan senjata, ada satu peluru nyasar di kepala seorang anak kecil yang ibunya, bapaknya beragama Kristen. Nyasar itu peluru di kepalanya anak kecil. Sama ibunya dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit nggak ada yang terima di Lebanon. Dibawa ke Amerika. Bawa ke rumah sakit, kata dokter, ibu ikhlas saja. Ini peluru udah masuk ke otak. Sebentar lagi anaknya ibu meninggal ini. Tiba-tiba ibunya ini teriak, "Hei Muhammad, di mana kamu wahai Muhammad? Coba kamu lihat kelakuan umatmu.
umat merayakan maulid, menembakkan senjata sehingga pelurunya kena di anakku yang tidak bersalah itu. Kemana kamu wahai Muhammad? Ayo tanggung jawab Muhammad. Jawab si perempuan Kristen ini. Tiba-tiba ibunya ini mau masuk ke kamar anaknya, udah koma anaknya, dia mau lihat anaknya terakhir kali. Ketika dia masuk, saudara-saudara, tiba-tiba anaknya bangun. Apa kata anaknya? Ibu, jangan biarkan dia pergi. Ibu, tutup pintu, dia mau pergi, ibu. Katanya siapa? Dia tadi Muhammad datang, dia usap saya punya kepala itu. Akhirnya ibunya masuk Islam, dokter yang lihat semua masuk Islam, saudara. Nabi Muhammad tidak akan tinggalkan kalian yang suka membaca maulid. Tapi menurut Habib Muhammad Al-Maliki dalam kitab beliau, bisa juga Nabi tidak hadir. Walaupun kamu baca maulid, tetap Nabi nggak hadir. Apa sebabnya? Pertama, ikhtilat. Tahu ikhtilat? Ikhtilat bercampur laki dan perempuan tanpa dipisah. Makanya tadi kan kayak Kohar bilang, awas jangan ikhtilat, jangan campur laki perempuan. Kenapa? Kalau dibacakan maulid ada ikhtilat, nyampur laki dan perempuan, Nabi nggak bakal hadir. Nabi nggak bakal hadir. Ya, nah kalau begini bagus nih, dipisah perempuan sini, laki-laki sini. Tuh ada perempuan di sana tuh. Harusnya perempuan di sini, laki-laki di sini. Jangan dipisah, jangan digabung. Kenapa? Digabung baca maulid, Nabi gak bakal hadir. Walaupun wali-wali hadir semua, saudara-saudara. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, lagi baca maulid. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ada yang ngebul. Lagi baca maulid rokok. Ya Rabbi salli ala Muhammad asrafi badrin fil qauli asraf. Ada yang rokok. Ya Rabbi salli ala Muhammad wafda minal khairi kulla muklab. Rokok. Lagi baca maulid ngerokok, Nabi nggak bakal hadir. Jangankan rokok, bawa rokok aja Nabi nggak hadir, apalagi merokok. Saya ngomong begini bukan saya anti rokok, saya sama Kiai Kohar, ngebulnya kalah Kiai Kohar sama saya ngerokoknya. Paling jago rokok saya. Cuma ada waktunya, ada tempatnya. Jangan lagi baca maulid kamu ngebul sendiri di tengah-tengah orang. Nabi gak bakal hadir. Jangankan kamu, cucunya. Ada satu wali, dia wali, bisa melihat Nabi Muhammad dalam keadaan sadar. Satu waktu ketika dia ziarah ke Masjid Nabawi, dia lihat Nabi lagi mondar mandir. Kata dia, ya Rasulullah, aku lihat kamu sepertinya sedang kehilangan sesuatu. Aku lihat kamu sepertinya lagi nyari sesuatu. Kata orang, iya, aku pengen nemuin cucuku tuh si Habib itu tuh, dia lagi berdiri depan tiang. Terus kenapa tidak kamu temui ya Rasulullah? Aku tidak bisa temui dia karena di kantong bajunya ada rokok. Di kantong baju ada tembakau, cucunya nggak ditemuin gara-gara rokok. Makanya saya doain biar bisa berhenti ngerokok. Sampai sekarang saya nggak bisa mimpi Nabi saya gara-gara rokok. Setan dengan rokok itu selesai. Allahu Akbar. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau pernah satu waktu dalam keadaan sadar. Ya, ini biar kamu paham ini. Habib Ali dalam keadaan sadar. Beliau lihat Rasulullah mau masuk ke rumah satu orang, tiba-tiba keluar lagi, nggak jadi masuk. Habib Ali tanya, ya Rasulullah, tadi aku lihat kamu mau masuk, tapi kenapa kamu keluar lagi? Apa kata Rasulullah? Iya, aku mau masuk karena di rumah itu sedang dibacakan maulid. Aku tidak jadi masuk karena ada salah satu yang hadir bawa tembakau. Bawa doang, Nabi gak hadir, apalagi kamu isap, saudara-saudara. Bahkan banyak juga ustaz, kiai merokok dalam masjid, banyak ini. Ustaz yang rokok, kiai yang rokok, habib yang rokok dalam masjid. Kamu pikir masjid tempat ngerokok? Haram itu ada dua, ada haram li dzatihi, ada haram li hukmihi. Ada haram karena zat, ada haram karena hukum. Haram karena zat itu apa? Contoh, babi, anjing,
khamr kecuali tidak takhallat binafsiyah, kecuali khamr itu berubah dengan sendiri jadi cuka. Kemudian nanah, kemudian darah semua darah haram kecuali darah baginda Nabi besar Muhammad. Darahnya Nabi tidak najis, saudara-saudara. Semua darah yang lain najis, darah Nabi Muhammad suci. Darah dan nanahnya Nabi itu tidak najis. Ada haram di hukmi, haram karena hukum. Contoh, ini air putih zatnya halal, tetapi hukum meminumnya bisa jadi haram. Kenapa? Kalau ini air putih didapat dari hasil mencuri, walaupun zatnya halal, hukum meminumnya haram. Kenapa? Karena cara mendapatkannya dari perkara-perkara yang haram. Nah, begitu juga rokok. Rokok ini para ulama berbeda pendapat. Ya, min ahlil bawatin, ulama-ulama batin mengatakan haram hukumnya rokok. Ulama-ulama zahir mereka ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, bahkan ada yang menghalalkan tidak makruh. Jadi tidak ada ulama zahir yang mengharamkan mutlak rokok, itu nggak ada. Nggak kayak Wahabi. Kalau Wahabi haram mutlak rokok. Makanya saya sering debat sama Wahabi itu masalah rokok itu sering saya debat. Banyak kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang rokok. Banyak betul saudara-saudara. Kitab-kitab yang menjelaskan tentang rokok. Nah, tetapi rokok bisa jadi haram. Kok bisa? 3. Waktu, keadaan, dan tempat. Waktu lagi baca maulid, merokok haram. Kalau kamu rokok masuk ke dalam rumah tuh yang nggak kelihatan, baru kamu ngebul situ nggak apa-apa. Jangan di tengah-tengah orang lagi baca maulid. Yang kedua, keadaan. Kamu lagi ngerokok, ada ibu-ibu bawa anak, haram. Kenapa kamu rokok? Bisa menyakiti itu ibu, bisa menyakiti itu anak-anak. Yang ketiga, tempat. Merokok dalam masjid haram. Banyak ustaz kiai merokok dalam masjid. Kamu cari, kalau ada satu kitab yang menghalalkan merokok dalam masjid, saya cium kamu punya kaki kalau ada. Cari kalau ada kitab yang menghalalkan rokok dalam masjid, gak ada. Jangan kamu rokok. Ada sebagian ulama mengharamkan tidur di masjid. Kenapa? Takut tidurnya jatuh. Ngomongin dunia di masjid gak boleh, buang sampah di masjid gak boleh, apalagi ngerokok di masjid, saudara-saudara. Nah, jadi itu, walaupun kamu baca maulid, kalau ada yang ngerokok, Nabi tidak bakal hadir. Nah, saudara-saudara, Allah saja memuliakan kelahiran Nabi. Kita siapa kok tidak mau memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oleh karena itu, saya wasiatkan kepada seluruh hadirin hadirat yang hadir di majlis, khususnya para pemuda-pemudi, dengan peringatan Maulid Nabi ini, maka kalian semua hendaklah menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan kalian, pedoman kalian, uswah kalian, qudwah kalian dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jangan kalian jauh dari ulama, jangan jauh dari ustaz, jangan jauh dari kiai, jangan jauh dari habaib. Kenapa? Karena beliau adalah pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya wasiatkan kepada kamu, wahai para anak-anak muda, subhanul yawm rijalul ghad, pemuda-pemuda masa kini adalah pemimpin-pemimpin yang akan datang. Kalau kalian anak-anak mudanya baik, anak-anak mudanya taat, anak-anak muda patuh kepada Allah, anak-anak muda kenal Al-Quran, anak-anak muda kenal Nabi Muhammad, maka besok bangsa kita bakal baik, negara kita bakal baik, agama bakal dipegang oleh orang-orang yang baik. Tetapi kalau anak-anak mudanya bejat, anak-anak mudanya brengsek, anak-anak mudanya berbuat dosa, anak-anak mudanya jauh dari Allah, anak-anak mudanya mabok-mabokan, anak-anak mudanya narkoba, anak-anak mudanya main judi, anak-anak mudanya jauh dari Nabi Muhammad, besok bangsa kita bakal rusak, negara kita bakal rusak, agama bakal dipegang oleh orang-orang yang rusak. Oleh karena itu, wahai para anak-anak muda, jadilah kalian anak-anak muda yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad. Jadilah kalian anak-anak muda yang mengibarkan panji-panji dan bendera-bendera Nabi Muhammad. Jadilah kalian anak-anak muda yang meneruskan lisan-lisan para ulama, lisan Nabi Muhammad. Jadilah kalian anak-anak muda yang menjadi penjaga syariat Nabi Muhammad, penjaga Al-Quran Nabi Muhammad, benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wahai para anak-anak muda, kalian lihat anak
anak-anak muda di luar sana semakin hari semakin jauh dari Allah, semakin hari semakin jauh dari Nabi Muhammad. Kenapa kalian malu memakai pakaian-pakaiannya Nabi, sedangkan anak-anak muda di luar sana tidak malu memakai pakaian musuh-musuh Nabi Muhammad? Kamu lihat anak-anak muda di luar sana penampilannya, Johnny, Alec, Tommy, Hengki, kalian tuh rambutnya ngepang gini doang, sini kanan botak, kiri botak, diwarna-warnain kayak anak ayam. Banyak mending kalau putih sih enak dilihat. Udah hitam, hidungnya pesek kayak jempol kaki, telinganya bolong kayak segelas bolongnya saudara. Mau ngikut orang barat, ngikut Yahudi, ngikut Nasrani saudara-saudara. Kamu lihat mereka memakai pakaian-pakaian Yahudi tidak malu. Kenapa kamu harus malu dengan pakaian Nabi Muhammad? Hah? Makanya jangan malu pakai peci, anak-anak muda. Jangan malu pakai sarung, jangan malu pakai jubah, jangan malu pakai gamis, jangan malu pakai imamah, jangan malu pakai rida. Itu pakaian Nabi Muhammad, itu pakaian Islami. Jangan pernah kamu malu, hei wanita-wanita, jangan kau malu. Kalau kalian pakai cadar, jangan kalian malu. Banyak orang-orang kalau lihat perempuan pakai cadar langsung dibilang itu ninja, itu yang pakai cadar itu ninja. Banyak yang ngejek-ngejek begitu saudara-saudara. Saudara-saudara, kalau perempuan pakai cadar, perempuan yang ingin menjaga kehormatannya, perempuan yang ingin menutupi lekukan tubuhnya, dibilang Tarzan apa dibilang ninja gara-gara pakai cadar. Berarti kalau ada perempuan pakai rok mini, panggil dia, hei Tarzan. Katanya kalau ada perempuan pakai rok mini berarti apa? Jawab yang keras, berarti apa? Kalau ada perempuan buka aurat berarti apa? Tarzan. Saudara-saudara, banyak nih di Bandung nih, apalagi di kota sana. Wow, udah cantik-cantik, pakai rok mini, Tarzan semua itu. Tarzan baru pulang, Tarzan datang, Tarzan belanja, Tarzan makan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pakaian telanjang dibilang modern, pakaian telanjang dibilang modis, pakaian telanjang dibilang gaya. Yang pakai jilbab ketinggalan zaman itu. Pakai jilbab itu nggak modern, pakai cadar itu kuper, kurang pergaulan itu. Saudara-saudara, kalau telanjang, kalau buka-bukaan itu menunjukkan modis. Kalau buka-bukaan dibilang modern, berarti manusia purba lebih modern dari wanita-wanita zaman sekarang. Kenapa? Wanita zaman dulu telanjang bulat, manusia purba itu telanjang bulat. Makanya ada satu ustadz di Papua, itu beliau bilang, "Beb, saya heran lihat orang Jakarta, saya heran lihat orang-orang kota pakai pakaian kebuka-kebuka, mereka bangga, dibilang modern. Kalau pakai pakaian kebuka-kebuka modern, berarti kami lebih modern daripada orang-orang kota di Jakarta sana." Oleh karena itu jangan kalian malu, hei para wanita, jangan malu dengan cadar kalian, jangan malu dengan pakaian Sayyidatuna Fatimah. Ada ustaz, ada kiai, ada profesor goblok ngomong apa? Ini apa hijab, ini jilbab budaya Arab, ini cadar budaya Arab. Kalau ada yang ngomong jilbab budaya Arab, kalau ada yang ngomong cadar budaya Arab, yang ngomong ustaz kek, kiai kek, profesor kek, ustaz, kiai, profesor goblok. Belum hatam semua kitabnya itu, belum hatam kitabnya itu. Saudara-saudara, orang jahiliyah zaman dulu mereka suka dandan, mereka suka buka aurat sebelum datangnya Islam, sebelum datang Nabi Muhammad. Kamu buka kitab Tarikh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Demi Allah, tidaklah cadar itu datang, tidaklah jilbab itu datang, tidaklah seorang wanita muslim berpakaian hitam-hitam tertutup semuanya bagaikan burung gagak, melainkan itu semua datangnya bukan dari Arab, datangnya bukan perorangan, datangnya dari Islam, dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau yang pakai cadar jangan malu. Kalau ada ustaz, kiai, profesor bilang cadar budaya, suruh datang ke saya, debat sama saya. Kurang ajar. Mereka itu bukan benci sama jilbab, mereka benci terhadap Islam. Wanita-wanita di luar sana pakai rok mini, mereka pakai pakaian-pakaian musuh
musuh-musuhnya Sayyidatuna Fatimah, musuh-musuhnya Sayyidatuna Khadijah, musuh-musuhnya Sayyidatuna Aisyah, musuh-musuhnya Siti Hamzah, Ummu Sulaim, Sumayyah binti Khabbab. Mereka tidak malu. Kenapa kalian malu dengan cadar kalian? Jangan pernah kalian malu. Jangan pernah malu. Saya kemana-mana pakai sarung, saudara-saudara. Anak-anak muda, mungkin kalian kalau masuk mall malu pakai sarung. Asep malu ke mall pakai sarung. Enggak dilirik sama perempuan. Saudara, jangan malu pakai sarung. Anak-anak muda, kemana saja kalian pergi pakai sarung kalian. Jangan pernah kalian malu dengan pakaian Nabi Muhammad. Saya keluar turun pesawat nggak pernah lepas dari sarung. Kemana saya pergi ke Bali, kamu tahu saya pergi ke Bali, ke Pantai Kuta itu pakai sarung. Semua orang berotot lihat saya. Ini siapa ini pakai sarung ini? Jangan malu dengan sunnah Nabi. Sunnah Nabi, kenapa kalian harus malu, saudara-saudara? Jangan pernah kalian malu dengan sunnah Nabi Muhammad. Wahai para anak-anak muda, jangan kalian ikuti orang-orang barat. Ini yang diidolakan Cristiano Ronaldo, yang diidolakan Messi, yang diidolakan grup-grup band. Mereka yang kalian idolakan. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia sama dengan kaum tersebut. Anak-anak muda, mau jadi apa bangsa kita ke depan kalau anak-anak mudanya rusak? Kalian anak-anak muda adalah kader. Makanya saya nasihatin orang tua. Mohon maaf, kalian para orang tua, kalau melihat anak-anak muda itu baik, melihat anak-anak muda hijrah, melihat anak-anak muda tobat, melihat anak-anak muda bikin majelis, harusnya kalian seneng, harusnya kalian bangga. Sebab banyak juga di satu kampung orang-orang yang tua nih, mentang-mentang tua, melihat anak muda yang bikin majelis. Halah, anak kemarin sore, saya ini anak kemarin sore ini kencingnya belum lurus, ini mau bikin gaya-gaya pakai majelis, bikin majelis. Ya, anak masih mau kencur, mau gaya-gayaan bikin maulid. Kalau ada orang tua begitu, itu orang tua iblis, sama seperti iblis. Kamu tahu iblis? Iblis memandang Adam dari dohirnya. Alah, siapa ini Adam? Ya Allah, Adam anak kemarin sore, saya duluan kamu ciptakan, masa saya mau sujud sama Adam? Ya Allah, saya kau ciptakan dari api, Adam dari tanah, saya lebih dulu ibadah, masa Adam saya mau sujud sama Adam? Iblis sombong dengan tuanya. Iblis hanya memandang dohirnya Adam. Jadi kalau ada orang tua yang memandang anak-anak muda hanya dari umurnya saja, tidak mendukung perbuatan baik mereka, itu orang tua iblis. Jadi orang tua harus mendukung perjuangan anak-anak muda, betul? Begitu juga anak-anak muda. Anak-anak muda harus hormat sama yang tua, harus takzim sama yang tua. Jangan mendahului yang tua. Kalau mau bikin acara, datangi yang tua-tua. Jangan mendahului. Kalau anak-anak muda tidak hormat kepada yang tua, anak-anak muda iblis itu. Jadi paslah orang tua nggak dukung anak muda nggak hormat tua, dua-duanya iblis itu. Nggak apa-apa, ada iblis sama iblis saling berantem terus lah. Oleh karena itu, wahai anak-anak muda, jangan kau jadikan mereka sebagai teladan. Memang betul yang disabdakan oleh Nabi. Apa sabdanya Nabi? La tattabi'unna sanana aw sunana alladziina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhulu fi hujri dhab la taba'tumuhum. Kira ya Rasulullah, ayyuhum nasara? Qala faman. Kata Nabi, sungguh kalau umatku nanti akan mengikuti golongan-golongan sebelum mereka, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah, mereka ikuti pelan-pelan. Kata para sahabat, kata Nabi, sekalipun mereka masuk dalam lubang biawak, umatku ikut masuk dalam lubang biawak. Saya jelaskan, hujurat dhab, lubang biawak. Dhab ini biawak di sana, di Arab sana, biawak gurun. Biawak sana sama biawak kita beda dalam hukum fikihnya itu. Kalau biawak kita hukumnya haram, biawak kita haram dimakan. Kenapa? Hidup di dua alam. Biawak kita warnanya coklat, biawak di sana warnanya putih kayak warna pasir gurun itu. Biawak kita ekornya mulus, biawak di sana itu ekornya ada duri-durinya. Biawak kita makannya tikus, makannya bangke, makannya ayam. Biawak di sana makannya buah-buahan, makannya tanaman, sehingga biawak di sana halal. Biawak kita, biawak sana namanya bok. Kalau biawak di kita itu haram. Kenapa? Nabi mengumpamakan mereka masuk lubang biawak, umat ikut masuk lubang biawak.
karena biawak bak di sana itu kalau bikin lubang di pasir itu lubangnya belok-belok begini. Nah, kata sahabat, apakah yang diikuti itu Yahudi Nasrani? Kata Rasul, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Yahudi Nasrani, laki-lakinya pakai celana sobek-sobek, kamu ikut pakai celana sobek-sobek. Yahudi Nasrani, laki-lakinya buka aurat, pakai celana pendek, kamu ikut pakai celana pendek. Yahudi Nasrani, laki-lakinya homo, kamu ikut homo. Perempuannya lesbi, kamu ikut lesbi. Mereka mabok, kamu ikut mabok. Mereka liberal, kamu ikut liberal. Mereka sekular, kamu ikut sekular. Mereka ateis, kamu ikut ateis. Mereka komunis, kamu ikut komunis. Memang benar yang disabdakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu wahai anak-anak muda, jangan harap kamu pengen jadi anak muda yang baik kalau kamu jauh dari syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasiat saya terakhir kepada para anak-anak muda, hei anak-anak muda, cukup sudah selama ini kalian tertidur. Cukup sudah, sekarang saatnya kalian bangkit. Bukan saatnya lagi tawuran, bukan lagi saatnya sekarang kalian tidur, bukan lagi saatnya sekarang kalian main-main. Wahai anak-anak muda, Islam membutuhkan kalian untuk berjuang di sisinya. Saudara-saudara, anak-anak muda di luar sana, anak-anak muda banyak yang mengorbankan jiwa, mengorbankan nyawa, rela mati untuk klub bolanya. Hanya Persija, anak-anak The Jack rela mati untuk The Jack, anak-anak Viking rela mati untuk Persib. Kalau kalian rela mati untuk klub bola, kenapa kalian tidak rela mati untuk agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Cukup sudah, selama ini kalian tertidur. Wahai anak-anak muda, bangkit kalian. Agama butuh kepada kalian. Lawan musuh-musuh agama sampai titik dalam penghabisan kalian. Wahai anak-anak muda, jadikan lidah-lidah kalian sebagai saiful maslul, sebagai pedang terhunus yang siap membelah otak-otak liberal, yang siap membelah otak-otak sekular, yang siap membelah otak-otak pejabat-pejabat yang zalim. Kenapa? Wahai anak-anak muda, tidak ada kalimat, tidak ada jihad yang lebih utama selain daripada menyampaikan kebenaran. Qala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, afdalul jihad kalimat haqqin, wa fi riwayah kalimat adlin inda sultanin jair. Jihad yang paling utama, jihad yang paling baik, jihad yang paling agung adalah menyampaikan kebenaran, menyampaikan keadilan kepada para pejabat-pejabat durhaka, kepada pemimpin-pemimpin yang zalim. Oleh karena itu, wahai anak-anak muda, coba kamu contoh anak-anak muda zaman dahulu. Wahai para santri, kamu contoh para santri-santri zaman dahulu. Coba kamu lihat santri zaman dulu. Santri zaman dulu, malam mereka murojaah, malam mereka mutolaah, malam mereka belajar alfiyah, belajar imriti, belajar jurumiyah, belajar fathul mu'in. Malam mereka belajar, malam mereka taklim, malam mereka berzikir, siang mereka angkat pedang demi kemerdekaan Indonesia. Maka kita santri-santri sekarang, saya bukan ulama, saya bukan ustaz, saya bukan kiai, saya bukan orang alim, saya santri saudara-saudara. Sekarang giliran kita santri-santri mutakhirin, santri-santri zaman sekarang harus bangkit untuk agama, bangsa dan negara kita. Saudara-saudara, coba kamu lihat pejabat-pejabat sekarang, kamu lihat orang-orang sekarang yang dimana mereka berkata saya Pancasila, saya Indonesia, saya penjaga NKRI, cuma sebatas dicongor saja saudara-saudara. Betul? Ada satu ormas namanya Banser. Kamu tahu? Banser selalu ngomong, saya penjaga NKRI, kami penjaga NKRI, penjaga NKRI. Penjaga NKRI datang ke Papua sana. Banser, penjaga NKRI ya, datang ke Papua sana, lawan OPM. Betul? Bukan bubarin pengajian. Kirain datangnya ke Papua lawan OPM, kok bubarin pengajian? Katanya penjaga NKRI. Datang sana bukan bubarin pengajian. Pengajian di Garut mau dibubarkan, diancam-ancam. Saudara-saudara, kalau memang betul sampai mereka datang ke Garut untuk membubarkan pengajian, demi Allah, tempat pengajian itu akan menjadi kuburan bagi mereka, saudara-saudara. Jangan beda paham sama kalian, terus kalian main beban-bebankan. Betul? Saya pernah itu 1 tahun yang lalu
1 tahun yang lalu ya saya mau ceramah di Semarang, ditolak sama Banser. Ini Habib radikal ini katanya. Kalau Habib yang ceramah lembut-lembut sih nggak apa-apa. Ini Habib radikal, ini Habib anarkis, nggak boleh ceramah di Semarang. Yang bikin acara Habib Bagir. Kamu tahu sempat berantem tuh Banser sama Habib Bagir, berantem, kalah Banser kalah, mereka pakai tangan polisi terus. Emang kan biasanya begitu kalau udah keot, tahu-tahu pakai tangan polisi. Datang ke polisi, akhirnya Kapolresnya panggil Habib Bagir, ketua panitianya. Habib, saya nggak mau tahu, Habib Bahar nggak boleh datang kemari. Ini atas permintaan saudara-saudara Banser. Kalau Habib tetap datang, kita tangkap dan kita habisi kita tutup pengajian secara paksa. Habib Bagir telepon saya, Habib Bahar, gimana ini? Apa saya jawab? Hei Bagir, anak Bahar bin Smith, kalau saya udah keluar dakwah, keluar dari rumah untuk dakwah kepada Allah, pantang saya pulang, hidup ataupun mati, saya serahkan kepada Allah. Hei Bagir, bilang sama Banser, saya kalau udah keluar rumah untuk ceramah, walaupun nanti saya pulang hidup-hidup ataupun saya pulang tinggal mayat saya, anak istri saya akan tersenyum melihat mayat saya yang sudah mati. Penjaga NKRI bubarkan pengajian. Penjaga NKRI datang ke Papua, betul? Saya heran saudara-saudara sama media ini. OPM di Papua. Makanya saya kritik keras perkataan Wiranto itu. Apa kata Wiranto? Kata Wiranto, ini ormas apa undang-undang ormas disahkan karena ada beberapa ormas yang menjadi penyakit yang mengancam dan membahayakan kedaulatan NKRI. Wiranto, jaga kamu punya congor Wiranto. Tidak ada satupun ormas yang ingin bikin negara sendiri, betul? Saya tanya, jawab sama-sama. Apakah ada ormas yang mau bikin negara sendiri? Ada tidak ormas Islam yang mau bikin negara sendiri? Jawabnya keras, ada tidak ormas yang mau berubah ideologi Pancasila? Ada tidak? Saya tanya sama kamu, OPM, organisasi Papua Merdeka, mereka ingin bikin negara sendiri, ingin bebas dari Indonesia. Mereka Islam atau bukan? Islam atau bukan? Bukan, saudara-saudara. Minahasa mau bikin negara sendiri. Saya tanya, mereka Islam atau bukan? Islam atau bukan? Terus kenapa Islam yang disudutkan? Hah? Kenapa ulama yang disudutkan? Kamu tahu kata TV apa? Itu OPM, KKB, kriminal, KKB, kelompok kriminal bersenjata. Gak berani mereka bilang teroris. Kenapa? Karena gak pakai jenggot. Betul? Kenapa gak ada bilang teroris? Karena gak pakai peci. Betul? Kenapa gak ada bilang teroris? Karena namanya dari nama ta'bid. Tahu ta'bid? Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Coba nama OPM itu ada yang Abdullah, ada yang Abdurrahman, ada yang Abdurrahim, langsung dituduh teroris itu. Kenapa tidak dituduh teroris? Karena dari mulut mereka tidak ada keluar lafaz Allahu Akbar, sehingga tidak mereka tuduh teroris, saudara-saudara. Betul? Jadi yang teroris itu cuma kita aja. Muslim teroris. Kalau ada Kristen radikal bukan teroris, kelompok kriminal bersenjata. Kalau Muslim, ini radikal. Habib Bahar teroris, Habib Rizik radikal, Kiai Kohar kaum suku pendek. Kenapa? Karena jenggotan. Kenapa? Karena Islam. Kenapa? Karena pakai putih-putih. Coba kalau yang orang Kristen radikal mau bikin negara sendiri, itu bukan teroris. Oleh karena itu sekarang saudara-saudara nggak apa-apa, mereka mau panggil teroris kek, mau panggil radikal kek. Hei anak-anak muda, hei pemuda-pemudi Muslim, sampaikan kepada mereka, kami bela agama, kami bela Al-Quran, kami bela ulama. Kalian tuduh kami radikal, saudara-saudara sampaikan kepada mereka, jikalau membela agama Allah, membela Rasulullah, membela Al-Quran, kalian tuduh kami teroris. Hei penduduk langit dan bumi, saksikanlah kami adalah teroris. Jikalau membela agama Allah, membela para ulama, membela Al-Quran, kalian bilang kami radikal, saksikan penduduk langit dan bumi, kami adalah radikal. Kurang ajar, OPM yang udah jelas-jelas teroris. Berapa banyak polisi yang dibunuh oleh OPM? Berapa banyak tentara yang dibunuh oleh OPM? Kenapa masih dibiarkan? Ini pakai Mabes Polri bikin status lagi, divisi Humas Polri. Kami harap
apa KKB memberi izin bagi pemerintah untuk memberikan bantuan kepada 1.300 korban sandra. Ya elah, polisi apa pakai izin? Hah? Itu udah ditahan, udah disandra. Kalau kalian tidak berani bilang, kalau kalian takut bilang, biarkan kami. Izinkan kami pemuda-pemudi Islam untuk pergi ke sana. Kalau kalian tidak berani, biarkan kami pergi ke sana. Kami lawan, kami habisi mereka sampai ke akar-akarnya. Allahu Akbar. Saya tanya umat Islam Bandung, kalau polisi tentara tidak berani habisi OPM, siap berangkat ke Papua? Siap habisi mereka? Siap habisi pengkhianat NKRI? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oleh karena itu, wahai anak-anak muda, bangkit kalian untuk agama kalian, bangkit kalian untuk bangsa dan negara kalian, tanah Indonesia. Demi Allah, selama tanah Indonesia tidak pernah kosong dari pengkhianat bangsa, selama tanah Indonesia tidak pernah kosong dari para orang-orang yang ingin menjual bangsa ini kepada asing, selama tanah Indonesia tidak pernah kosong dari pejabat-pejabat yang zalim, maka selama itu juga tanah Indonesia tidak akan pernah kosong dari pemuda-pemudi Islam yang rela hancur dan binasa untuk Indonesia Raya. Allahu Akbar. Saudara-saudara, belum lagi PKI sudah muncul, PKI sudah banyak. Saudara-saudara, kalian saya tanya, kalau PKI bangkit, lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Kalau PKI bangkit, maju jangan, siap lawan PKI, siap berdarah. Hai pemuda-pemudi Islam, sampaikan kepada mereka, kami pemuda-pemudi Islam, demi Allah, kami bersumpah kepada Allah, kami tidak rela, tidak akan kami biarkan sejengkal pun tanah di Indonesia menjadi tempat bagi PKI untuk bangkit dan hidup kembali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semua santri siap berjuang di jalan Allah, siap berjuang untuk bangsa, siap berjuang untuk agama, siap berjuang untuk negara, siap lawan pengkhianat bangsa, siap lawan penjajah gaya baru, siap lawan penista Al-Quran, siap lawan pelawan ulama. Allahu Akbar. Hidup santri, hidup santri, hidup santri, hidup ormas Islam, hidup pondok pesantren, hidup ulama, hidup habaib, hidup kiai, hidup Islam, hidup Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemenangan. Allah berikan kepada kita kemenangan, kemakmuran, kejayaan. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, saudara-saudara, saya lagi bikin pondok, alhamdulillah udah jadi 3 tingkat berkat bantuan dari antum semua umat Islam. Karena saya bikin pondok haram jadah, jadi kan itu ya, Habib Bahar haram jadah.